Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratil kiram, wabil khusus para alim ulama, para yai, bapak ibu bini sepuh yang Allah rahmati, Allah muliakan, dan insya Allah setiap yang hadir di sini dengan penuh keikhlasan, insya Allah akan ditempatkan di tempat yang terbaik, yaitu di surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang Allah rahmati, Allah muliakan, wabil khusus kepada para alim ulama, mohon maaf saya menggunakan bahasa Indonesia. Tadi dari grup penghiburan ini menyampaikan saya tidak ngerti bahasa Madura, jadi saya ambil jalan tengah pakai bahasa Indonesia. Mudah-mudahan semuanya mengerti apa yang saya sampaikan. Kami berdiri di sini, mohon maaf para yai, karena saya diminta oleh adinda kami, yaitu Adinda Makmur beserta istrinya Qudsiyah, untuk menyampaikan beberapa hal di dalam hajat beliau berdua di kesempatan siang hari yang penuh barokah ini. Namun sebelumnya kami juga mohon maaf kepada guru-guru saya yang hadir pada sore hari ini. Yang saya melihat langsung kehadiran beliau adalah Bapak Rifai. Beliau adalah guru yang mengajarkan saya mulai SD dahulu, dan jasa beliau tidak akan pernah kami lupakan. Mudah-mudahan apa yang beliau ajarkan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kami. Karena perlu kami sampaikan bahwa saya juga asli Kedungdung Bapak Ibu. Orang tua saya tinggal di Sreseh, tapi nggak tahu Kelobur itu daerah mana ya. Ya, saya putra dari ibu muslimah. Bapak yang dari Sreseh itu namanya Abdul Qawi. Ada yang kenal Abdul Qawi enggak ya? Ya, orang Sreseh. Ya, kebetulan sekarang tinggal di Bangkalan. Jadi Adinda Qudsiyah ini merupakan keponakan dari ibu saya. Ya. Bapak ibu sekalian yang Allah rahmati, Allah muliakan, untuk menyingkat waktu perlu kami sampaikan untuk menjawab apa yang dihaturkan oleh perwakilan dari keluarga Bapak Ilman dan Ibu Tiara sebagai penyambung lidah, dan saya pun menjadi penyambung lidah dari adinda kami berdua dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menjawab salam takdim dari keluarga besar Bapak Ilman dan Ibu Tiara. Mudah-mudahan setiap yang hadir, jiwa yang hadir di sini, jiwa yang Allah kumpulkan di sini, kelak Allah berikan rahmat dan keselamatan. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, Allah rahmati. Yang kedua, perlu kami sampaikan
ungkapan terima kasih yang tiada batas. Selamat datang, ahlan wa sahlan marhaban kepada seluruh rombongan, baik yang berasal dari Sreseh maupun saudara kami yang berasal dari Kedungdung, atas kesediaannya menghadiri undangan kami. Tiada mampu kami membalas apa yang Bapak Ibu berikan kepada kami, kecuali kelak Allah yang akan membalasnya. Bapak Ibu hadirin yang Allah rahmati, sebelum saya menyampaikan jawaban pernyataan yang kedua dari perwakilan besan kami yang dari Sreseh, perlu kami sampaikan secara khusus kepada seluruh yang hadir bahwa kehadiran Bapak Ibu sekalian insya Allah tidak akan ada yang sia-sia, termasuk apa yang dilakukan oleh adik kami Adinda Makmur beserta Kudsiyah. Hajat pada siang hari ini tidak ada terbersit niat apapun dalam jiwa dan hati kami, dalam kolbuh kami, kecuali niat yang terutama adalah syukur nikmat. Rasa syukur kami yang begitu mendalam karena kami mampu merampungkan tugas kami sebagai orang tua, mengantarkan anak kami Ulil Waroh beserta suaminya Sayyiduddin Ali Wafa untuk menuju mahligai rumah tangga yang insya Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Niat baik itulah yang kita laksanakan, niat syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itulah perintah Allah yang kami laksanakan pada kesempatan siang hari ini. Maka apapun yang Bapak Ibu rasakan, apapun yang nanti kami haturkan kepada Bapak Ibu sekalian, itulah bentuk rasa syukur kami sesuai dengan kemampuan kami untuk bersedekah. Bapak Ibu, mohon maaf para yai, saya bukan mubalik tapi pernah ngaji di pondok Congaben. Jadi saya ingat ajaran yai kami dulu di surat Al-Baqarah ayat 261. Allah memerintahkan dan Allah memberikan peringatan, Allah memberikan kabar gembira. Perumpamaan orang yang bersedekah itu ibarat menaburkan satu benih, dan ketika benih itu tumbuh, benih itu akan menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkainya akan menjadi 100 benih. Maka Allah sampaikan juga sedekah itu akan menghasilkan benih sebanyak 700 apabila niat kita ikhlas, Allah kehendaki. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, tentunya niat saudara kami Adinda Makmur beserta Kudsiyah untuk bersedekah pada siang hari yang penuh barokah ini, tentunya kami ingin mengajak kepada hadirin sekalian, mari berbagi-bagi sedekah pada hari ini. Mohon maaf, sedekah itu bukan berarti dalam bentuk uang yang Bapak Ibu berikan. Tadi saya melihat para undangan, mohon maaf sampai duduk di bawah, mengantarkan ke manten putra bertemu dengan manten putri menjadi satu ikatan, dan sudah mengikrarkan janji agung mizaqon ghalidha, dan Bapak Ibu menjadi saksi dan menyaksikan perjanjian agung itu, maka secara tidak langsung Bapak Ibu juga sudah bersedekah. Ketika Bapak Ibu ikhlas duduk di tempat ini, niatnya untuk ibadah kepada Allah, datang menghadiri undangan, itulah termasuk sedekah yang Allah kelak balas dengan 700 biji benih, asalkan ikhlas. Mudah-mudahan tidak seperti kampung saya di Melajah sana, Bu. Saya tinggal di Melajah di Bangkalan. Di kampung saya itu kalau ada terima undangan, kadang-kadang begini, loh undangan boleh ya, aduh mek tanggal tua mau melaju Bu Ki, entuk punten Bu Ki, insyaallah punten. Nah,
Karena apa? Jangankan yang Bapak Ibu berikan, hadir saja ke tempat itu, Allah janjikan sedekah itu akan dibalas dengan 700 benih. Maka ketika Bapak Ibu nanti menerima undangan berikutnya dari siapapun, niatkan hadir ke tempat ini untuk ibadah kepada Allah, untuk sedekah. Meskipun panas, rasakan seolah-olah itu dingin. Karena apa? Yang panas jasad kita. Tetapi ketika Bapak Ibu menyaksikan anak hamba Allah 2 orang ini bersanding dengan bahagianya, Bapak Ibu merasakan bahagia. Itulah kemenangan yang sejati. Itulah Islam yang sebenarnya. Ketika melihat orang senang, Bapak Ibu juga merasakan senang. Itulah sedekah yang sebenarnya. Bapak Ibu sekalian yang Allah rahmati, yang kedua kami perlu menjawab. Tadi disampaikan oleh perwakilan dari pihak mempelai putra, menyerahkan sepenuhnya. Tentunya saya sebagai wakil dari adinda kami dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Dengan penuh rasa syukur dan rasa bangga atas nikmat yang Allah berikan, saya bersama orang tua dari Ananda Ulil Warah menyatakan menerima dengan gembira, dengan senang hati, karena kalimat itu sudah saya pernah dengar dari lisan yang dimuliakan Allah, dari Ananda kami yang bernama Zainuddin Ali Wafa saat menjawab qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madhkur wa raditu bih. Artinya Mas Zainuddin sudah menerima penyerahan dari orang tua Mbak Ulil. Kalimat itu bukankah kalimat yang ringan Bapak Ibu sekalian? Kalimat yang mengandung makna. Ketika qabil itu masuk dalam hati setiap hamba Allah, maka tanggung jawab sudah berbeda. Sekarang orang tuamu tidak hanya berdua, orang tua kalian sudah ada 4 orang. Saudaramu tidak hanya sendiri, saudaramu sudah bertambah. Itulah makna qabiltu. Maka ketika Bapak tadi perwakilan menyerahkan kepada kami, sejak itu pula lah tanggung jawab Ananda Zainuddin dan Mbak Ulil sudah berubah. Ini yang perlu kami sampaikan. Dan kalimat qabiltu, tolong jangan hanya berhenti di lisan, tapi masukkan ke dalam jiwa kita semua. Seperti firman Allah, hujamkan akar pohon itu ke bumi, masukkan dalam hatimu. Maka ketika ikrar itu kita masukkan dalam hati, tidak akan ada kata perceraian, insya Allah, sesuai itu Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang Allah rahmati, terakhir saya berpesan kepada Ananda berdua, karena saya beserta istri mungkin tidak bisa langsung bertatap muka saat inilah. Barangkali pesan ini tidak panjang, tapi mudah-mudahan bermanfaat kepada yang hadir pada siang hari ini. Ingat Anandaku berdua, ketika kalian sudah mengikrarkan qabiltu nikahaha, maka kalian sudah berada dalam satu kapal. Ibarat Nabi Nuh yang naik dalam sebuah kapal, dalam kapal itu mengarungi lautan. Coba yang rumahnya Sreseh, Mas Zainuddin, ketika melihat dan berdiri di pinggir pantai, ombak tidak pernah berhenti, terus tinggi rendah lagi, tinggi lagi rendah, terus berkejaran begitu. Artinya semenjak kalian menikah, maka masalah, problem-problem tidak akan pernah berhenti, terus bersusulan. Tapi Allah berikan kabar gembira, fasta'inu bis-sabri was-shalah. Bekal kami dari orang tua untuk Ananda berdua, jangan pernah lepas sholat dan jangan pernah tinggalkan makna sabar di antara keduanya. Ketika itu kalian jadikan pedoman, maka kapal akan berlabuh dengan sempurna menuju surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Dan satu lagi pesan saya untuk Anda berdua, dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, jadilah kalian orang mukmin yang beruntung.
Di antaranya adalah li furujihim hafidun, ketika kalian saling menjaga aib masing-masing. Kalau kalian ingin beruntung sebagai orang mukmin, setiap ada masalah, ada kekurangan dari suami atau istri, hanya istri dan suamilah yang berhak tahu. Jangan sampai ada masalah nyampe ke orang tua, nyampe ke tetangga, berarti kalian menyebar aib dari suamimu atau istrimu sendiri. Dan kalau begitu terjadi, maka kalian berdua tidak tergolong orang yang beriman. Demikian yang dapat saya sampaikan, termasuk pesan-pesan saya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan diamalkan oleh Ananda berdua, sehingga nantinya betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin dan menjadi ahli surga bersama Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.